Ini Honda Beat ya Bang ya? Honda Beat ya? Iya, Honda Beat. Masalahnya kenapa Bang? Masalahnya ini kayaknya kering, nggak dibongkar-bongkar. Bagian CVT? Selahan ininya nih, macet. Oh, nggak bisa diselah? Nggak bisa diselah. Gigi selahannya biasanya kering. Nggak ada pelumas Bang? Iya, nggak ada pelumas karena kena air hujan. Filter udara udah kayak apa tuh? Kotor? Kotor banget. CVT-nya dulu. Bongkar CVT. Kita buktikan. Karena ini macet sama sekali tuh, nggak bisa jalan, nggak bisa diengkol. Sekarang mulai kita bongkar. Supaya membuktikan. Karena kalau di dalam saya kira saya kebiasaan sih dari gigi selahnya macet. Tapi ada juga kalau kelamaan gak ganti oli, ya itu tadi sehernya yang macet. Yang bikin macet. Mudah-mudahan ini jangan sehernya yang macet. Oh iya. Kalau sehernya yang macet, ya harus turun potong mesin. Berarti diagnosa awal masalah ada pada bagian CVT Bang? Iya, lihat dulu bagian CVT. Biasa bagian CVT-nya. Kalau misalkan bagian CVT udah dibongkar, udah ketahuan nggak macet, berarti seher yang macet. Karena oli yang kering, lama nggak diganti-ganti olinya. Mang, ini box filter buat apa Mang? Fungsinya? Apa? Fungsi box filter. Ini filter masih bisa disemprot lah. Masih bisa dibersihin. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menyaring kotoran-kotoran, jangan sampai cepat masuk throttle body. Masuk ruang bakar berarti? Iya. Kalau misalkan nggak pakai filter, throttle body cepat kotor. Kalau motor-motor injeksi, kalau throttle body kotor, udah banyak kendala. Hidup, mati. Nanti kadang-kadang digas, badan nggak bisa lari. Macet. Oh iya, kalau ini sip. Fix mesin, bagian mesin aman. Cuman yang masalah bagian gigi ini. Gigi ininya macet. Bisa dilihatin nggak Mang? Bisa dilihatin nggak mana posisinya yang bisa tuh. Jadi tahanan gigi besar sama gigi kecilnya nggak center, jadi macet. Jadi nggak bisa keluar. Oh iya. Karena kering ini mah, karena kering. Nanti saya oliin dulu nih ya, kasih pelumas. Oke. Kasih pelumas lagi, kita bersihin. Bisa normal lagi. Buka dulu. Wah, total macetnya guys. Kena. Udah kita kasih pelumas, kita bersihin dulu. Biasanya pada gompal gigi ininya, kalau ini gompal enggak. Gigi ininya biasanya pada gompal. Ini enggak, cuman karena karat aja ini mah. Berarti beneran kering ya Mang ya? Bisa sekarang kelasan ininya kita cek, giginya bagus. Ini sekarang kasih pelumas dulu.
pada gompal gigi ininya. Kalau ini gompal enggak. Gigi ininya biasanya pada gompal. Ini enggak, cuman karena karat aja ini mah. Berarti beneran kering ya Mang ya? Bisa sekarang kelasan ininya kita cek giginya bagus. Ini sekarang kasih pelumas dulu. Oh cuman dikasih oli aja Mang berarti? Iya, kasih oli atau stempet. Udah normal lagi. Oh ini salah juga tadinya nih masang selahannya. Jadi iya tadinya bekas dibongkar. Jadi selahan teh ke atas tuh. Ini harusnya gini posisi presnya. Ini jadi posisi ke atas. Kita bongkar dulu ininya. Oh bagian ininya. Bagian selahnya, aslahnya. Engkolannya nggak benar. Berarti posisinya dibenerin ya Bang ya? Iya, ini yang punya nyoba diakalin sama dia. Cuman nggak tahu posisi gigi dalamnya. Main pasang tahu-taunya gigi atas udah gigi dalamnya udah naik. Oh harusnya sejajar ya Bang ya dengan box speednya. Terlalu atas nanti kalau ada penumpang nginjak dikit berisik crack. Oh iya. Crack. Harus lepas. Itu aman. Ini kebanyakan ini yang punya motor udah wah ini mesin macet nih. Wah, tahu-taunya sepele ya? Sepele. Berarti pada bagian engkol CPT ini harus benar-benar terlumas ya Bang ya? Iya, dikasih pelumas, dikasih lagi grease-nya, semprotin dulu debunya. Iya. Tutup dulu ini. Ya ampun. Wajar lah, aslahan macet. Debunya aja ketahuan kan. Kayak parah ini Bang. kalau udah dibersihin gini, siap pasang lagi, udah enak lagi. Bagian roller aman, bagian pendel masih aman, kampas CPT masih aman. Karena kering aja, kering banyak debu, filter udara kita semprot. Ini kan kotoran-kotoran di sini kalau nggak pakai filter udara masuk ke dalam lubang injeksi, udah motor kebanyakan suka mati, cepet mati. Nah Mang selain macet biasanya sering terjadi geredak Mang pada bagian CPT. Biasanya masalahnya apa Mang? Dari bagian CPT? Iya. Suka ini kebanyakan dari rumah rollernya yang habis. Rumah roller yang habis. Karena lama nggak dibersihin, jadi keganjal sama kotoran-kotoran, otomatis kan aus si roller ngehantam pinggiran-pinggiran rollernya. Kalau udah kena pinggiran-pinggiran roller sama bos rollernya berisik. Nih, berarti harus rutin ya Bang ya pemeriksaan harus rutin, minimal 3 bulan sekali lah. Oh buka itu? Buka CPT, dicek ya. Karena ngerinya kan ngeri seal asnya bocor. Jadi kan mesin nggak ngebul kalau misalkan askriknya bocor, jadi oli kan larinya ke sini, ke penbel, ke rumah penbel, ke penbel.
Iya, Udah iya. mah penbel basah, roller basah. Oh, berarti mang fungsi selain untuk membersihkan bagian CPT, membuka bagian CPT dengan rutin itu Untuk mengecek bagian seal krek as. hmm, Seal krek as itu kan bagian rumah roller nih. Kadang-kadang wah banyak oli nih yang keluar. Nah, itu kebanyakan dari seal krek as bocor. iya, Kalau iya. misalkan seal krek as bocor terus nggak buru-buru kecek, akhirnya nantinya oli mesin yang Habis. habis. Dampaknya ring seher sama seher yang kena. Iya, iya, iya. Dampaknya macet, turun mesin. Padahal kan cuman dari seal krek as. Sepele emang ya. Sepele, Tapi cuman dampaknya 35.000. Ya dampaknya nantinya kalau nggak buru-buru dicek, akhirnya kena ke mesin. Kalau udah kena mesin, tahu sendiri biaya. betul. Gitu. Oh, Bisa berarti seal mencapai, krakas murah ya, Mang ya? ya murah kalau untuk seal krek as paling mahal 35.000 40.000 lah yang ori itu. Nah, sekarang kita kasih pelumas dulu ya nih. Bagian Mas. puli. Stempet itu, Mang. Iya, pakai stempetnya. Gris khusus ini. Oh, khusus. Khusus buat Anti panas berarti, Mang. anti panas. Anti panas nggak jadi inian. Biasanya kan kalau gris-gris biasa suka Meleleh gitu. jadi kalau bahasa kampungnya malah jadi letak gitu. Oh, iya, iya. Meleleh gitu ya, Mang ya? Iya, kalau khusus untuk CPT mah enggak. Ada berarti yang gris khusus ya, panas, anti panas. Jadi kayak minyak dia mah. Grisnya. Ntar kalau udah masang minimal dipasang 2 atau 3 bau dulu, kita tes selah dulu. Bisa Tadi diselah. awalnya pas dibawa ke sini macet emang ya? Macet total, iya. Nggak bisa gerak sama sekali. Itu kan tanda tanya kalau belum dibongkar mah. Apa betul gigi selahnya yang macet? Apa seher yang udah kena karena lama nggak ganti oli gitu. Kalau misalkan baru ganti oli dah katanya. Cuman emang CPT belum dibongkar. Nah, berarti udah itu mah cuman dari gigi selahnya aja yang macet. Sekarang makan digini bisa. Tuh. Oh iya. Tadi mah macet total. Sekarang mah normal. Kita pasang dulu semua bautnya. Nah, Mang, terus gini juga pada bagian baut CPT, kebanyakan masalahnya kan sering selek, Mang. Ya. Sebenarnya tekanan untuk mengencangkan baut CPT ini gimana sih, Mang? Nah, kalau dari baut CPT kebanyakan selek, kebanyakan jadi pas naro di sini di bawah nih ya gini. Pas mau masukin nggak dilapin dulu, nggak dipelumasin dulu. Kadang-kadang ada kotoran-kotoran yang nempel dipaksain. Jadi yang kalah ada yang masang ini belum lurus, terus dipaksain jadi pada miring si dratnya. Oh, berarti pasirnya bisa merusak drat pada bagian baut, Mang? Iya, kalau misalkan sekarang kan baut CPT kebanyakan dikasih stempet, dikasih pelumas. Main taruh di bawah, kadang-kadang biarpun di atas kalau lagi pas banyak angin kan kena debu. Harus dibersihin dulu. Pas lagi muter gini kalau misalkan seret lebih baik dibuka dulu. Dibuka dibersihin dulu, semprot. Udah kalau misalkan diputer gininya berat, nah berarti itu gejalanya pasti selek. Kalau berarti harus benar-benar bersih ya, Mang ya? Iya, harus benar-benar bersih. Lagian kadang-kadang kan bekas ada kena benturan, terus dratnya kena benturan dikit, main paksain aja jangan. Harus kita bersihin, kita rapiin dulu, atau kita ganti bautnya. Iya. Kalau misalkan wah, ini ada kebanyakan terlalu kenceng, ada yang ikut drat, jelek dratnya. Itu sebetulnya harusnya ganti bautnya. Dratnya bisa bagus lagi. Kalau baut CPT udah kena dratnya ke bawah, mendingan lebih baik diganti. Jadi bisa normal lagi. Nah, kalau ini kan enteng-enteng semua mah jadi enak lagi tuh. Iya betul, Bang. Pas dikencenginnya, pas ngebukanya lagi.
Ini kan sampai aki lama nggak dicek, aki masih ada, masih bagus. Kan kalau sistem aki kering, nggak jarang-jarang yang bisa pengisian Bisa ulang memang. langsung ulang, harus manual. Jadi dia harus sistem disetrum manual. Iya, iya, Bang. Starter juga kan kalau katanya kalau dingin susah, kalau udah hangat bisa lagi normal. Iya, iya. Berarti tadi sempat dicas dulu Bang akinya. ya, akinya tadi sempat dicas dulu ya, kisaran-kisaran setengah jam lah. Ya bagusnya mah 1 jam disapu lagi. Iya, ini mah Berarti akinya aki jelek. sok ya. Akinya. Ini biarpun udah disetrum tetap akinya. Oh iya, benar hidup lagi ya. Makanya kalau misalkan udah panas baru ini kan motor Bapak Ancu nih. Ya harus bilang sekarang ke Pak Ancu, Pak Ancu, ini aki. Harus ganti aki ya. Harus ganti aki. Oh Kalau iya, misalkan lahan, oke lagi sekarang mah. Oke, mantap mantap. Hidup lagi. Karena kotor, banyak debu, throttle body, lamsam yang tadinya normal jadi mengecil, ya kita puter aja dari setelan anginnya supaya lamsamnya dinaikin supaya agak lebih gede. Bisa disetting berarti Bang ya? Iya, ada settingannya. Kadang-kadang ada yang nggak bisa disetting, ya itu udah harus dibuka throttle body. Kotor berarti Bang? Harus dibersihin. Kalau misalkan throttle bodinya udah dibersihin, udah enteng lagi. Tapi ya kalau di throttle body itu harus hati-hati. Sekarang motor nggak apa-apa, istilahnya pengen dibersihin, pengen lebih kenceng, pengen lebih enteng katanya. Kadang-kadang pas ngebersihin luarnya ya bersih, tapi daleman sensor TPS dari sensor udaranya nggak bersih. Itu malah nggak bener, nggak bisa lamsam lah, motor jadi ngok lah. Itu kebanyakan dari situ. Nah udah misalkan udah dibersihin throttle body, udah dirapiin lagi, masih ada ngok. Nah itu harus dibongkar sensor TPS-nya. Kita geser-geser dari sensor TPS, bersihin dulu, udah dibersihin, pasang lagi, ya kita nyetingnya dari sensor TPS, baru bisa normal lagi. Sekarang kita pasang dulu filter udaranya. Biarpun sekarang akinya udah lemah, tapi engkolannya udah normal lagi. Normal ya. Ini engkolan kenapa macet? Ya karena sering disela, karena akinya tekor tadinya. Aki tekor nggak mau ganti aki. Akhirnya kebanyakan tiap hari, tiap mau ngidupin di engkol. Ya lama-kelamaan kan betul. Macet. Berarti tadi motor dibawa ke sini mati total emang ya? Mati total. Nggak bisa di starter, nggak bisa diselah. Nggak bisa diselah. Iya. Minimal kalau engkolnya normal bisa lah emang hidup lagi. Iya, kalau engkolnya normal bisa karena ini nggak mati total akinya, cuman lemah. Iya iya. Kalau injeksi mati total nggak bakalan hidup, karena Purupam kan ngambil setrumnya dari aki langsung. Oh iya. Kalau misalkan aki total matinya, udah Purupam nggak bakalan bisa nyedot bensin. Betul. Bensin nggak bisa naik emang ya? Iya.
udah nyala mah lebih enteng di selahnya juga. Kalau udah Hmm. nyala udah ini mah cuma diginiin aja kayak nyala. Oh ya satu kali aja emang ya. Sekali aja nggak bakalan kayak tadi Hmm. sulit. Sekarang kan aki udah disetrum lagi, jadi Hmm. menambah lagi lah powernya Nah, betul. sedikit-sedikit. Cuman kalau untuk pengen full normal ya tetap harus ganti aki. Hmm.